Skandal Joko Chandra benar-benar menggoyang Mabes Polri. 3 jenderal dicopot. Sementara Komisi 3 DPR RI memaksa panggil 3 institusi hukum di Indonesia di masa reses agar skandal buronan kakap Joko Chandra benar-benar terang. Delete by system, nah itu. Masih diperlukan red notice itu. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang PK kasus Joko Chandra. Pihak pengadilan sudah mewanti-wanti Joko Chandra harus hadir, kalau tidak PK ditolak. Kasus Joko Chandra sepekan terakhir telah menyorot perhatian publik. Polisi tak ingin menjadi sasaran tembak kritik publik soal bagaimana mungkin buronan kelas kakap bisa melenggang bebas ke tanah air, membuat IKTP, paspor baru, dan mendaftar sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang, 1 jenderal di Mabes Polri sudah dicopot lantaran mengeluarkan surat jalan kepada sang buron agar aman hilir mudik di Indonesia. Tapi di ujung pekan kemarin, polisi tak mau mengemban kesalahan. Menurut mereka, status red notice Joko Chandra sebagai buronan Interpol terhapus sistem karena tidak diperbarui. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51, delete by system. Nah itu. Soal delete by system, Kejaksaan Agung sebagai institusi pemberi status buron Joko Chandra 11 tahun lalu mengaku aneh. Sebab status buron takkan hilang karena Joko Chandra belum tertangkap atau meninggal dunia. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. Meski polisi tetap bersikeras tidak ada oknum di kepolisian sengaja menghapus status buron Joko Chandra, tapi Mabes Polri kembali mencopot 2 jenderal polisi karena dugaan pelanggaran etis. 1 berpangkat jenderal bintang 1 dan 1 jenderal bintang 2 yang mengepalai Interpol Indonesia. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik. Kacau balau status red notice buronan Joko Chandra membuat Komisi 3 DPR RI ngotot ingin memanggil 3 institusi sekaligus, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham, meski parlemen sudah memasuki masa reses. Langkah Komisi 3 DPR yang sudah mematok pemanggilan Selasa besok nyatanya tak berjalan mulus. Surat permintaan mereka tidak ditandatangani Wakil Ketua DPR yang membidangi ini, Aziz Samsudin. Tak ingin dituding menghambat penuntasan kasus Joko Chandra, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin buka suara. Aziz Samsudin tak mau tanda tangan karena sesuai aturan, tak ada kerja pengawasan di dalam gedung DPR selama masa reses. Wakil Ketua DPR lain, Sufmi Dasko, mencoba menengahi. Ia bilang pemanggilan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham di masa reses bisa saja asal ada kesepakatan. Ya nanti kita kan ada mekanismenya itu. Mekanismenya itu apakah bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan, itu juga perlu kesepakatan semua pihak yang akan memutuskan dalam badan musyawarah. Ya, tarik-menarik kasus Joko Chandra kini sudah masuk parlemen. Desakan memunculkan pansus Joko Chandra mulai terdengar. Mereka yang mengusulkan pansus menganggap langkah politik DPR penting demi mengimbangi upaya penyidikan di Mabes Polri.